Sampaikan bahwa di zaman serba digital ini arus informasi sedemikian kencang, sedemikian deras, dan semua informasi itu terkadang tidak dapat kita saring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya kedatangan tamu yang terhormat, Bapak Kapten Kemenag Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Azrul Aswad Sirait. Bagaimana tanggapan Bapak, Kepala Kantor, tentang media sosial di lingkungan Kementerian Agama? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan fungsi penting keberadaan media sosial di lingkungan kerja, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai. Dapat saya sampaikan bahwa di zaman serba digital ini arus informasi sedemikian kencang, sedemikian deras, dan semua informasi itu terkadang tidak dapat kita saring mana yang benar, mana yang salah, ataupun hanya sekedar merekarkan. Maka oleh karena itu kita di kantor Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai ini, harus mampu memanfaatkan media, khususnya media online, apakah itu di dalamnya ada unsur media sosial, untuk bisa menyampaikan program-program kerja yang dilaksanakan di kantor kita. Jadi Ibu, fungsi humas yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai harus bisa berdaya untuk bisa men-share berita-berita, men-share, menginformasikan terkait kegiatan yang dilaksanakan. Sesungguhnya setiap kerja yang dilaksanakan itu melalui beberapa tahapan dan proses. Yang pertama tentunya adalah perencanaan. Di madrasah ada yang disebut dengan RKAN, rencana kerja anggaran madrasah. Di seksi yang lain pun sama, semuanya ada perencanaannya. Itu unsur yang pertama dalam kerja adalah perencanaan. Setelah direncanakan, maka semua kerja itu direalisasikan. Realisasi kerja itu wujudnya adalah kegiatan atau apapun yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, unsur kerja adalah pelaporan. Maka semua pelaporan itu harus dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktunya dan dilaporkan yang sebenar-benarnya. Tapi ada unsur penting lagi di samping yang ketiga tersebut yang disebut dengan dokumentasi dan pemberitaan, dan inilah fungsi kehumasan. Kalau zaman dulu orang kerja biasanya dia diam mengerjakan apa yang dikerjakannya. Tapi hari ini Ibu dan para pemirsa, kalau ada orang punya kerja, punya kegiatan, tidak dilaporkan, tidak dipublikasikan, maka cenderung orang mengatakan kita tidak punya kerja atau tidak bekerja. Makanya fungsi humas itu melaporkan, mempublikasikan apa yang sudah dilaksanakan. Dan inilah fungsi pentingnya kita menggalakkan humas lewat media online yang mungkin di dalamnya ada media sosial. Sesungguhnya Kabupaten Serdang Bedagai, kantor Kementerian Agama, sudah juga punya media sosial tersendiri, baik dari YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Nanti saya minta kepada seksi kehumasan, kepada yang menangani masalah humas khususnya di PPSP ini,
mampu mensosialisasikan akun-akun media sosial kita kepada seluruh stakeholder yang ada. Saya pikir itu Ibu, supaya kegiatan ini, supaya semua yang dikerjakan di Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai ini bisa diketahui oleh khalayak ramai. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak atas keterangan yang begitu lengkap dengan poin-poin yang begitu lengkap. Cuman ada satu pertanyaan, boleh nih ya Pak? Boleh. Nah, tadi kan poin-poin di tahap perencanaan, realisasi, ada yang ketiga pelaporan Pak. Ya. Nah, ketika ada pelaporan yang hoax, itu gimana Pak menanggapinya? Baik, makasih. Pelaporan itu tidak mungkin hoax. Tapi ada Pak. Ya, pelaporan yang saya maksud itu adalah internal kita dari rencana kerja yang ada sudah dilaksanakan, maka wujudnya adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban. Mungkin yang Ibu maksud tadi itu dari luar ke dalam, pelaporan. Kita dilaporkan atas dugaan ini dan itu. Di sepanjang yang kita kerjakan itu benar, maka tidak usah takut dengan yang disebut dengan pelaporan-pelaporan seperti itu. Tapi yang kita kerjakan harus benar. Yang kedua, itulah yang dibutuhkan dari kita, keseimbangan. Jangan biarkan yang berkembang di luar adalah laporan-laporan negatif. Makanya harus gencar kita memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai. Itu Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi pemirsa, itulah tadi cukup banyak penjelasan dari Bapak Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Kantor. Di sini saya ucapkan terima kasih. Baiklah pemirsa, untuk itu selesai sudah pertanyaan yang saya berikan untuk kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Semangat.